warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Halo teman-teman semua, balik lagi di Karta Berbicara. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan salah seorang yang sangat berperan penting juga di dalam Karang Taruna, yaitu Kasih Kesos Kelurahan Gempol Sari. Orangnya sudah ada di sebelah saya sapa dulu ya teman-teman. Halo Pak Hafid, gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, semoga teman-teman juga dalam keadaan baik ya Pak ya. Iya, iya, Amin. iya. Nah, teman-teman, kenapa kita mengundang Pak Hafid ini? Karena kita akan membahas terkait kesejahteraan Oh sosial ya, gitu ya Pak oke. ya. Nah, kita akan membahas sejahteranya warga itu seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan program-program dari pemerintah terkait kesejahteraan Iya, iya, sosial itu siap, siap, ya. siap. Oke. Nah, kita akan tanya langsung Oke, kepada orang yang siap. mungkin lebih lebih mengetahui dibanding teman-teman Karang Taruna Iya. seperti itu ya. Nah, kita juga di sini Karang Taruna juga sangat berperan penting ya Pak ya terkait Iya. kesejahteraan sosial itu pastinya. Iya, iya. Nah, gini Pak yang Hmm. bikin saya penasaran nih teman-teman, saya langsung tanyakan juga ke Pak Hafidnya. Menurut Bapak, warga itu disebut sejahtera itu dalam keadaan seperti apa sih Pak? Intinya sih kalau saya sendiri sih ngomongnya sejahtera itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu teh. Misalnya dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya, terus untuk kayak kesehatannya juga bisa ke pelayanan kesehatannya juga terpenuhi. Seperti itu sih teh. Ya Iya. betul ya. Ya memang betul sih disebut Pendidikan juga sejahtera sih teh. betul. Iya. Ya sejahtera itu ketika semua kebutuhan baik materi atau non material juga sama warga Iya. terpenuhi ya Pak ya. Mm-mm. Nah alhamdulillah kita juga Karang Taruna bersama Kasih Kasih juga sedang berusaha untuk mencapai itu ya Pak ya Iya. pastinya. Nah menurut Bapak juga kan ini ada banyak sekali program pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah juga untuk membuat warganya atau masyarakatnya sejahtera ya Pak ya. Iya. Salah satunya itu ada DTKS atau Data Terpadu Terpadu kesejahteraan. Kesejahteraan Sosial. Nah, apakah program DTKS itu sendiri di Kelurahan Gempol Sari itu apakah berjalan atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sih untuk program DTKS di Kelurahan Gempolsari ini sendiri itu berjalan teh. Sebenarnya sih kalau untuk yang daftar DTKS banyak teh ke kelurahan. Biasanya kita untuk daftar DTKS itu ada teh per tanggal 15 sampai tanggal 20 untuk ngusulin DTKS-nya. Biasanya tiap warga itu datang ke kelurahan. Misalnya ada warga tidak mampu nih datang ke kelurahan untuk mengusulkan DTKS agar mendapatkan bantuan-bantuan seperti bantuan PKH, BPNT, dan lain-lain. Karena di sini juga DTKS itu sendiri juga banyak manfaatnya gitu teh. Manfaatnya mulai dari kita dapat bantuan pendidikan juga. Kan sekarang misalnya nih kalau untuk mendapatkan bantuan pendidikan semua itu harus terdata di Ya. DTKS gitu teh. Terus misalnya juga kalau misalnya mau bantuan kesehatan itu juga harus terdata di data DTKS gitu. Gitu teh. Iya betul sekali ya Pak. Ini juga bisa jadi salah Hmm. satu info untuk warga ya Pak ya. Iya, iya. Kalau Hmm. memang ketika warga itu tidak masuk ke dalam kriteria DTKS itu setiap bulannya ada untuk pendataan ulang DTKS ya Pak ya. Bukan pendataan sih jatuhnya tiap bulan itu misalnya ada Hmm, warga tidak mampu nih ke kelurahan aja dengan dia itu mengusulkan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimana untuk mengusulkan itu harus ada surat pengantar RT RW pertama itu terus mengisi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu teh tidak mampu betul. gitu. Oke, karena kan kita tidak bisa menjamin nih yang namanya warga itu misalnya mampu atau tidak, makanya harus ada surat pernyataan dan ditandatangani oleh RT dan RW. Serta di sini juga untuk DTKS itu sendiri setelah itu diusulin ke kelurahan, datang warganya membawa surat pengantar, terus surat pernyataan serta fotokopi KTP serta KK serta nantinya juga mengisi juga ada formulir kayak gimana nya. Oke. Nah gitu. Jadi kalau memang dirasa ada warga yang tidak mampu bisa datang ke kelurahan untuk mengajukan sebagai DTKS gitu ya Pak ya. DTKS. Nah betul ya seperti itu ya teman-teman semua. Ini juga info untuk teman-teman yang kadang kan suka ada ya Pak ya di luaran sana itu Hmm. kayak orang-orang nganggep ada nunggu apa namanya yang didata teh kadang keluarganya sendiri atau Laras. kan kayak
memang kalau kondisi di lapangan beda-beda ya Pak Iya ya. iya Kadang iya. ada RT yang memang lebih memprioritaskan Hmm, keluarganya iya. sendiri, sedangkan masih banyak juga sebenarnya masyarakat yang tidak Hmm, mampu tapi tidak didata oleh RT-nya gitu ya. oke. Masih ada mungkin ada beberapa beberapa Iya, kasus yang seperti itu iya, di lapangan ya Pak ya. iya, iya. Nah, ternyata untuk datang mandiri saja ke kelurahan terus mengajukan diri juga sebenarnya bisa ya Pak ya, asal Bisa, ada surat pengantar gitu. makanya untuk kalau di Kelurahan Gempolsari diharapkan untuk mengusulkan DTKS itu harus sendiri gitu. Jadi tidak melalui orang gitu. Jadi biar tahu juga prosesnya seperti apa dan sudah sampai mana gitu teh. Iya. Ya betul sih, Hmm. karena kan memang kalau kalau misalnya teman-teman Karang Taruna nih ya Pak, ke Hmm. lapangan tuh kadang ada warga yang, "Ada, abi mah teu didata ku RT nak," gitu ya. Jadi Mohon. mungkin ada beberapa warga yang memang awam, jadi mereka itu nggak tahu kalau misalnya daftar mandiri pun bisa. Jadi mereka tuh Iya. menunggu-nunggu kapan didata oleh RT-nya, sedangkan mungkin Hmm. RT-nya pun ya pertama mungkin kesibukan dan lain Iya, sebagainya iya, yang iya, iya. emang masih belum merata pendataan dari RT-nya gitu Iya. ya. Nah, jadi info juga nih untuk teman-teman semuanya, kalau memang belum didata oleh RT atau RW-nya tapi merasa emang layak untuk Iya. mendapatkan DTKS itu bisa datang langsung ke kelurahan ya Pak ya, bisa Iya, daftar langsung datang mandiri langsung gitu. ke kelurahan juga. Terus gini teh, itu juga kenapa harus sendiri juga ya biar tahu juga Hmm. prosesnya gitu ya. Kebanyakan itu ya ada ke orang lain gitu, disuruhnya ke orang Hmm. lain. Makanya butuh sendiri tuh itu biar tahu prosesnya sudah sampai mana si prosesnya itu sendiri gitu teh. Iya sih betul. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman juga ya Pak Iya. ya, karena kalau biasanya lewat orang nanti jadi seuzon ke orangnya atau Mhm, gimana kan. mhm, Nih kalau mhm, sendiri mhm. kan kita jadi bisa tahu sendiri, oh ternyata alurnya, mekanismenya seperti ini juga Iya, tahu sendiri gitu ya, nggak akan mhm, bisa nyalahin ke orang karena kita melakukan semuanya sendiri gitu ya Pak ya. iya, Nah, terus tadi juga nih disebutkan oleh Bapak bahwa dengan terdatanya di DTKS itu ada beberapa manfaat, salah satunya dari pendidikan, kesehatan. Nah, ada manfaat lain nggak sih Pak dengan kita terdata di DTKS itu gitu? manfaatnya sih mulai dari ya kesehatan tadi udah disebutin juga. Kesehatan Hmm. juga ada dua teh. Ada yang terdata di DTKS yang tadi dapat bantuan PBI itu bantuan DTKS apa bantuan kesehatan itu harus terdata di DTKS. Terus yang kedua di sini juga ada teh kalau di Kota Bandung itu sendiri karena anggarannya gede ya teh ya. Iya. Misalnya tidak terdata nih di DTKS, dia bisa ngusulin UHC Hmm. ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Kalau ke puskesmas di sini itu sendiri itu harus sakit dulu, harus Hmm. ada apa sih? Kayak ininya dulu, sakit dulu gitu Hmm. teh. Nah, kalau untuk yang ke rumah sakit itu kalau lagi urgent itu bisa langsung teh, tapi harus Hmm. buat surat keterangan tidak mampu sih ke Oh, kelurahan. ya jadi berarti mungkin untuk teman-teman yang nggak punya BPJS gitu ya Pak ya, tapi tiba-tiba ada keadaan urgent yang sakit, terus biaya Iya, juga tidak terpenuhi, bisa langsung pakai UHC itu sendiri iya, gitu ya iya, Pak ya? jadi nggak ngomongin DTKS aja Ya, itu. Jadi selain DTKS itu bisa juga gitu karena Kota Bandung anggarannya besar ada ya. apa UHC itu teh. Tapi tetap UHC juga harus dipenuhi dengan surat keterangan tidak mampu ya Pak Surat ya? keterangan sih surat keterangan Oh, bahwa surat. yang bersarang bahwa bersangkutan memang tidak mampu gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus juga mungkin ini ya Pak ya, kan kondisi di lapangan nyatanya berbeda. Ternyata masih Hmm, banyak warga yang masih awam, yang masih nggak tahu, hmm, makanya kenapa mengandalkan orang lain gitu ya. Masih iya, banyak warga yang nggak tahu kumaha sih, gimana sih caranya mendapatkan DTKS itu sendiri, prosedurnya, langkah step by step untuk oh, oke, oke, mendapatkan oke, oke, DTKS itu siap, sendiri siap, itu siap, siap. gimana? Sebenarnya sih untuk prosesnya itu yang tadi teh dengan teh untuk itu bisa kan daftar sendiri teh ya, lewat surat apa pengantar RT RW, surat pernyataan ke kelurahan, kemudian setelah surat pernyataan dan kekumpul data-data itu baru ntar. Nah, kalau di Kembol Sari itu ketika sudah datanya sudah terkumpul di kelurahan, nantinya ada verifikasi kembali Hmm. teh sama PSM sama kasih kesos juga dilihat lagi rumahnya seperti apa ditanya lagi ke apa ekonominya seperti kayak gimana keadaan rumahnya kayak gimana terus asetnya kayak Hmm. gimana jadi dicek lagi gitu ke lapangan apakah benar nih Hmm. warga mampu atau tidak karena ada juga teh kejadian gitu teh misalnya di kelurahan ini gitu Ya. teh datang warga gitunya ke kelurahan pakai motor PCE gitu kan kalau yang namanya pak punya motor mah tuh itu kan motor PCX lagi apalaginya itu kan itu dianggapnya mampu Ya. gitu
apalagi dia datanya juga masih muda juga gitu. Terus pas saya dicek ke rumahnya juga, dia lagi ngebangun rumah juga gitu. Jadi penting juga gitu Ya, yang namanya harus verifikasi kembali juga. Karena bisa aja kan kalau misalnya cuman apa memasukkan data aja terus ngobrol-ngobrol gitu bisa aja ngebohong gitu. ya. Makanya kalau di Kelurahan Gempol Sari itu ada verifikasi kembali setelah diusulin teh gitu. Ya, betul sekali. Alhamdulillah ya, teman-teman semua, kami di Kelurahan Gempol Sari itu menjunjung tinggi kejujuran mungkin ya Pak ya, itu salah satu Kejujuran, bentuk iya, kejujuran ya Pak iya ya, kejujuran. di mana ketika ada orang yang mengajukan DTKS harus kita survei ya Pak ya, Survei apakah memang kembali. betul betul warga itu tidak mampu atau emang hanya acting untuk jadi tidak mampu Iya aja tidak gitu ya mampu Pak ya. benar ya. Nah, jadi karena memang ada beberapa warga Pak di lapangan yang khawatir ketika mengajukan terus da ieu mah si ieu imahna alus ngeureun menang TKS. Nah, kalau Ah, di Kelurahan Gempol Sari alhamdulillah kita selalu melakukan melakukan survei ya Pak verifikasi ya. ya. Apakah memang benar-benar tidak mampu dari aset pun sama kita sama-sama Ya dilihat ya Pak ya, dilihat apa gitu. aja aset yang dimiliki. Karena emang ya kita kalau bukan kita yang Hmm, mulai siapa lagi ya Pak ya iya iya gitu. benar Kita benar mulai benar. dari tingkat kelurahan dulu supaya siapa tahu nanti bisa berkembang ke jenjang-jenjang yang lebih tingginya ya Pak ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Terus juga ini Pak, kalau dokumen-dokumen yang harus disiapkan biasanya sama warga untuk mengajukan DTKS Oh itu apa Pak? iya, untuk dokumennya itu sendiri sih biasanya yang disiapin itu teh yang surat pengantar RT RW itu Hmm. pasti harus, surat pernyataan, terus foto dalam rumah, foto luar rumah, terus foto KTP, kepala keluarga, foto kakak, udah itu aja. Nah, itu berarti Sama ini teh satu lagi di Sherlock rumahnya. ya. Karena emang sekarang kan banyak ya Pak ya, eh, semakin berkembangnya zaman orang-orang semakin licik teh bener gitu ya Pak ya. Iya Kadang iya kekeh hayang menang bantuan jadi si orang itu teh motor rumah orang lain atau iya gimana ya. Nah, untuk menghindari itu makanya ada Sherlock rumah biar bisa didatengin langsung gitu ya didatangin sama kasih langsung. kesos dengan timnya yang lainnya gitu Iya. ya Pak ya. Nah, terus juga nih Pak kan selain tadi dokumen ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, ada prosedur juga yang harus dijalani. Kriteria yang bisa masuk ke DTKS itu yang seperti apa sih Pak? Iya sih, kalau dari kriteria itu sendiri sih dilihat dari juga asetnya juga teh. Kalau biasanya kan yang miskin itu kan rumahnya Hmm, kecil, terus asetnya juga sedikit gitu. Misalnya kayak ngontrak atau kayak gimana. Terus dalam segi pendapatan ya. juga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk keluarganya gitu kan. Terus mulai dari uh, ya pendapatan ya udah itu paling Ya gitu ya. Sebenarnya cukup simpel juga ya simpel Pak ya, sih ya. tapi memang karena zaman sekarang tuh memang sudah Mm-mm. banyak yang nggak jujur dan lain sebagainya, kadang lebih mementingkan egonya masing-masing juga ya Pak Iya ya, iya karena memang pasti yang namanya bantuan mau orang mampu yang mau orang mampu orang tidak mampu juga mengharapkan mendapatkan mendapat bantuan, tapi kan bantuan. kembali lagi ke ego kita masing-masing ya Pak ya. Oh iya. Kita harus kalau kita merasa diri kita mampu, kita harus meredam ego kita Oh iya. supaya si bantuan itu memang tepat sasaran untuk orang-orang yang Iya. bisa dikatakan tidak mampu Oh gitu ya iya, Pak ya. sama ini juga teh ditambahan juga sih. Selain ada verifikasi kembali, kita juga ada muskal teh, musyawarah Nah ya, kelurahan. Itu dilakukan ketika sudah pengusulan sudah ada terus verifikasi ke bawah, terus adanya muskal. Muskal itu ada RT RW hmm, yang dimana si warganya yang mengajukan dikumpulin hmm. si RT RW-nya kemudian diobrolin apakah ini layak atau tidak karena kan yang mengetahui wilayah tempatnya itu adalah Iya, RT ya. sama RW jadi ditanya kembali gitu benar atau enggak ini layak atau enggak gitu jadi di sini juga selain proses verifikasi ke bawah ada muskal Ya. gitu. Nah, itu juga bisa menjawab banyak Hmm, pertanyaan dari maksudnya banyak warga yang selalu beranggapan banyak siapa ya hmm, yang saya lihat itu banyak sekali yang warga yang berasumsi bahwa yang mendapatkan bantuan itu emang orang-orang yang terdekat dengan perangkat wilayah, iya orang-orang yang terdekat dengan perangkat kelurahan gitu ya. Padahal iya nyatanya enggak, banyak prosedur yang kita lewati juga lewatin gitu ya di banyak sih. kelurahan untuk menyatakan bahwa warga yang mengajukan itu disebut tidak Oh mampu gitu ya. iya Tidak sembarangan ketika warga mengajukan udah aja disebut tidak mampu. Kita juga iya tidak sesembarangan itu tidak ya Pak ya. sembarang itu sama ini juga sih teh kebetulan kan kalau yang misalnya dia kedetek nih misalnya bekerja di pabrik atau kayak gimana itu biasanya kedetek karena memiliki BPJS Ah ya. Ketenagakerjaan. Biasanya itu biasanya tidak akan bisa mengusulkan DTKS karena Oh. ada BPJS Ketenagakerjaan Hmm. itu sendiri gitu. Ya, berarti memang kalau dari pemerintahnya itu sendiri untuk prosedurnya tuh udah sangat ketat sekali ya Pak ya. Sekali.
Ya gitu. Nah terus juga nih Pak ya, pernah kami Karang Taruna itu di-training karena kan kita punya salah satu program terkait dengan kesejahteraan sosial Iya juga gitu ya iya, Pak ya. Nah terus saya juga pernah mendengar kata PMKS atau penyandang. masalah kesejahteraan Nah sosial. nah ada banyak ya Pak ya kalau Banyak nggak itu, salah. banyak Nah itu banyak tuh sih, PMKS itu sendiri tuh apa banyak sih Pak sih. dan ya contohnya apa aja gitu? Ya kayak, apa, gelandangan, Hmm. terus, disabilitas juga masuk, terus yang pendapatannya rendah juga masuk, dan lain-lainnya sih. Nah, Banyak sih berarti sebenarnya sih, berarti ya yang disebut udah PMKS itu iya, sendiri orang yang bisa dikatakan layak mendapatkan DTKS atau iya gimana, Pak? layak layak, Oh, jadi ketika orang karena itu ketika perlu dibantu. gitu. Berarti ketika seseorang itu masuk ke dalam kriteria yang ada dalam Mmm, PMKS itu bisa mendapatkan iya, DTKS gitu ya, Pak ya? bisa. Oh, oke. Nah, terus juga nih, Pak ya, kalau misalnya kayak di lapangan, Pak, Mhm, yang mungkin ini salah satu kasus yang menyebabkan banyak warga yang jadi berpikiran bahwa orang-orang yang mendapatkan bantuan itu adalah orang-orang yang dekat dengan perangkat wilayah gitu ya Pak ya. mhm, Salah satunya yaitu tadi Bapak bilang kalau misalnya ke kelurahan ada apa namanya, ada orang mhm. yang bawa PCX tapi mengajukan DTKS. Iya, Nah, itu BCX banyak itu sekali ya Pak ya kasus yang kayak gitu atau bahkan banyak. rumah gedongan atau apa Rumah gedong, terus tetap. ada juga yang ini rumahnya tuh di Subang. Oh jadi di sini Di sini mah dia emang miskin biasa gitu, gitu. emang Tapi di ngontrak gitu, tapi di kampungnya kampungnya ya, nah itu punya aset gitu. itu, eee, kasus-kasus seperti itu, Pak, apakah ada penanganan khusus dari khususnya deh di wilayah Gempol Sari kalau Oke, misalnya Bapak ketika bertemu dengan kasus seperti itu, penanganan dari pihak kelurahan tuh seperti apa sih, Pak? kalau kami sih verifikasi kembali teh, dilihat lagi ke rumahnya lagi layak atau enggak. Nah, yang jadi, nanti itu bahwa dia masuk DTKS atau tidak, itu di musyawarah kelurahan. Makanya Mmm, di muskelin itu ya biar ditanya lagi ke RT-nya, ya layak atau enggak. Karena kan yang mengetahui RT mhm. gitu. Berarti, mungkin gini apa ya, siapapun yang ingin mengajukan DTKS terlepas kamu emang udah punya surat keterangan dari RT RW, terlepas kamu kaya atau miskin, maksudnya mampu atau tidak mampu, tetap, kelurahan terima, tapi nanti hasil akhirnya setelah ada muskal itu sendiri, mungkin Muskal gitu karena ya, yang Pak, ya? lebih mengetahui kewilayahan itu kan RT RW, dibantu juga kan kita sama RT RW, ya dilihat juga dari Mmm, kriteria kriteria yang lainnya juga gitu, mulai dari asetnya, terus pendapatannya seperti apa, dia bekerjanya seperti apa, dia misalnya upami yang punya toko kelontongan mah tuh katanya berarti kan iya, berpendapatan betul dong, betul, Pak. itu berarti kan nggak bisa dikatain miskin gitu kan, gitu sih. Karena ada juga yang seperti gitu, dia punya toko, ngajuin Ya gitu. pasti sih, memang kalau ya itu Pas tadi ya, Pak, dilihat ya, tokonya teh bagus, betul, iya, mau mampu mau tidak mampu ya namanya bantuan mah pasti pas semuanya semua juga juga mau menginginkan gitu ya, gitu. makanya mungkin banyak orang yang, merasa ah ya udah we aku merasa kurang aja biar aku mendapatkan bantuan gitu. Itu Bantuan, Pak iya, sebenarnya ya memang balik lagi ke egonya masing-masing. warga masing-masing ya gitu. Iya, Bagaimana mereka meredam egonya untuk membantu orang-orang di gitu. sekelilingnya yang memang benar-benar dikatakan tidak mampu atau belum mampu Iya. gitu ya Pak ya. Nah, terus juga nih kan kita sekarang Pak udah masuk di era digital yang mana Oh iya. semua sudah menggunakan gadget dan lain sebagainya Iya ya Pak ya. iya. Ada nggak sih terobosan-terobosan dari Kelurahan Gempol Sari untuk memanfaatkan si era digitalisasi ini Oke. untuk apa namanya program DTKS ini gitu sebagai Iya, terobosan terbaru lah yang bisa jadi oke. contoh untuk kelurahan-kelurahan lain atau teman-teman yang lainnya. Ya, alhamdulillahnya sih, sekarang kan saya lagi diklat juga. Ya. Kebetulan saya kan kalau diklat itu harus ada inovasi nih. Nah, kalau di Kelurahan Gempol Sari itu, ada inovasi teh yang namanya teh jempol manis gitu. Yang dimana di situ itu ada untuk pengurusan surat keterangan, surat TTKS itu tidak perlu ke kelurahan. Hmm. Tinggal mengisi aja di jempol manis itu. Mulai dari surat keterangan, ngusulin DTKS itu bisa lewat jempol manis, terus ngecek DTKS bahwa dia sudah masuk atau tidak. Terus di situ juga di jempol manis juga ada nomor WhatsApp juga teh, tinggal klik aja. Ntar bakal ke pelayanan si orangnya kalau mau nanya-nanya terkait DTKS gitu. Jadi di sini tuh ya kita juga ngegunain apa teknologi yang ada Ya. gitu ya, pakai Google Form juga, yang dimana ketika ngusulin DTKS ya lewat Google Form itu sih, yang dimana ya mulai dari ngisi apa
ngisi nama kepala keluarga, terus nik, terus nomor kakaknya seperti apa, terus apa kayak surat pernyataan bisa diupload di situ, terus surat pengantar RT RW, terus foto rumah, foto dalam rumah. Yang tadinya itu kan harus ke kelurahan nih, Ya. sekarang mah untuk ngusulin DTKS itu bisa nih lewat jempol manis gitu, pakai lewat tinggal klik aja. Terus kalau misalnya buat surat keterangan nih ada, nah di jempol manis juga bisa nih buat surat keterangan yang dimana di situ itu nggak perlu ke kelurahan, tinggal ngisi form yang ada, mulai dari nama kepala keluarga, terus nama yang mengusulkan untuk surat keterangan DTKS, misalnya keterangan surat keterangan DTKS ini untuk apa, terus siapa yang diusulin untuk surat keterangannya, terus foto KTP, foto kakak, udah sih seperti itu. Jadi sekarang mah dimudahin gitu Hmm. teh. Jadi kelurahan Gempol Sari teh menggunakan teknologi yang sudah ada gitu. Ya luar biasa sekali ya Pak. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, Iya. supaya kita juga terus maju dan berkembang. Nah, salah satunya yaitu tadi kita di Kelurahan Gempol Sari ini untuk aplikasi hanya di Kelurahan Gempol Sari atau memang sudah? Bukan aplikasi sih, jatuhnya lebih ke landing page teh. Landing Oh, page tuh jadi kayak yang kan kalau aplikasi mah harus ditanam di ya. HP ya, harus di-download atau kayak gimana. Kalau ini hanya sekedar berbentuk website aja, web web doang, web landing page aja gitu. Jadi tinggal misalnya teteh keperluannya apa, misalnya surat keterangan DTKS, tinggal klik itu yang nantinya tuh masuk ke Google Form, Oh, tinggal nanti di ngisi kitanya. formunya kayak gitu sih. Ah, ya berarti itu juga bisa jadi salah satu contoh Mm-mm. untuk teman-teman di luar sana yang memang sedang mencari inovasi-inovasi baru ya Pak Iya, ya. iya. Semoga apa yang memang sedang diprogramkan oleh Bapak Kasih Kesos Kelurahan Gempol Siap. Sari ini, apa yang sedang dikembangkan juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana pastinya ya Pak ya. Iya, iya. Karena memang sekarang mah udah gampang ya Pak ya, semua sudah serba Iya, bisa gitu. sudah Kita sudah bisa. bisa mengandalkan teknologi juga. Jadi kita pun sedang berpikir gimana caranya membuat program menggunakan teknologi gitu ya Pak Iya, ya, iya, salah iya, satunya iya, jempol iya. manis Jempol ini. manis ya. Nah ini juga info untuk teman-teman dari warga masyarakat Kelurahan Gempol Sari yang menonton, yang Hmm. memang enggan untuk datang ke kelurahan tapi ingin membuat merasa dirinya emang layak untuk mendapatkan DTKS, bisa di rumah saja menggunakan jempol manis Iya. gitu. Nah cara mengaksesnya tuh Pak kayak gimana sih? Ya kebetulan kita juga sih udah ngesebarin juga ke RW teh terkait barcode-nya, barcode. Jadi tinggal di-scan aja di RW Ah, kalau oke. misalnya tidak bisa ke kelurahan, ataupun kita juga ngasih link ke RW. Jadi yang butuh atau apapun tinggal ke RW aja atau RT setempat gitu. Nah, oke. Nah, berarti nanti kalau ini khusus untuk warga Gempol Sari Iya, saja ya, Pak ya. bukan Nah, kelurahan. boleh dicontoh oleh warga-warga yang lain mungkin Iya, ya kalau iya, memang iya. merasa tertarik dengan program yang dibuat oleh Bapak Kasih Kesos ini, yaitu tadi kalau teman-teman Hmm. dari warga Kelurahan Gempol Sari yang emang ingin mengaksesi jempol manis ini bisa langsung datang ke RW-nya karena sudah RW, RT, disosialisasikan ya ke udah. RW ke RT-nya, ada barcode khusus yang harus di-scan lalu nanti Iya, bisa langsung muncul gitu ya si iya jempol manis masuk ini ya. gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kelurahan, cukup datang ke RT RW meminta barcode lalu bisa langsung mengajukan Mengakses DTKS ya. ya, Tapi mengakses. itu ingat ya teh harus yang miskin ya teh, Nah, bukan ya. betul, balik lagi. Dan juga jangan mentang-mentang sekarang sudah jauh lebih mudah yang merasa yang Hmm. sudah dikatakan mampu jadi semua ikutan Ikut yang ya, ya. mengajukan lewat jempol manis karena tetap ada prosedur-prosedur yang harus Prosedurnya ya. dilewati. Teman-teman perangkat kelurahan juga tetap akan survei datang ke lokasi langsung Lokasi. ya. Bagaimana layaknya atau tidaknya akan dilihat langsung. Jadi sekarang mungkin Hmm. khususnya untuk di wilayah Gempol Sari sudah tidak bisa dilabui ya Pak, Iya, benar, benar, benar. gitu perangkat kelurahannya karena alhamdulillah kita punya lurah dan ke bawahnya yang emang sudah cukup kooperatif dalam Oke. semuanya ya Pak ya. Iya. Nah gitu teman-teman, nah semoga juga apa yang sedang kami upayakan mengenai kesejahteraan sosial dapat berdampak baik dan terlihat progresnya ya Pak ya Iya, gitu. Kita siap. pelan-pelan dulu aja dan juga kita juga dari teman-teman Karang Taruna pasti Hmm. selalu terbuka jika emang ada perlu bantuan karena itu juga salah satu tugas Karang Oh Taruna ya iya, Pak ya. iya. Karang Taruna itu salah satu tugasnya adalah mensejahterakan warga juga gitu. Jadi Iya. kita mungkin tidak akan terlepas antara Kasih Kesos dan Karang Taruna. Iya. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga info terkait DTKS, terkait kesejahteraan sosial, bahkan jempol manis tadi semoga dapat menginspirasi, dapat menjadi contoh baik untuk teman-teman semua dan juga dapat menjadi
pencerahan mungkin ya untuk teman-teman yang tadi yang selalu berpikiran negatif bahwa orang yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang yang dekat dengan perangkat-perangkat wilayah gitu. Kami di Kelurahan Gempol Sari sedang berusaha untuk tidak seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Terus juga untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share video ini ke semuanya. Dan juga jangan lupa di subscribe juga channel Karang Taruna ini. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya gitu ya Pak. Nih ada pesan-pesan atau kata-kata terakhir untuk para penonton gitu Pak sebelum kita. Luar biasa pokoknya. Luar biasa. Oke. Mungkin sudah cukup pertemuan bincang-bincang kita pada kali ini apa ya. Terima kasih yang sudah menonton. Aditya Karya Mahatvayoda, Karang Taruna Bandung Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Komarudin, Ketua RW 06 Kelurahan Gempol Sari. Saya dengan Pak Didin Saifuddin, Kasipem Kelurahan Gempol Sari. Saya Sektor Gempol Sari. Saya Tri Setia Handayani, Lurah Gempol Sari. Saya Dadang Setiawan, Camat Bandung Kulon. Sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya sangat mengapresiasi Dan cukup mendukung program dari Jempol Manis yang diprakarsai oleh Bapak Habib. mendukung aksi perubahan Bapak Hafid Ramdhani. Mengapresiasi program Jempol Manis yang dibuat Bapak Hafid Ramdhani. Sangat mendukung aksi perubahan Saudara Hafid Ramdhani dengan judul Jempol Manis, Yaitu untuk menjembatani pengajuan masyarakat miskin melalui online. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan warga masyarakat kami, terutama warga Kelurahan Gempol Sari, menjadi lebih paham apa itu DTKS dan juga pemanfaatannya. Mudah-mudahan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari masyarakat miskin, sehingga dalam pemberian bantuan sosial bisa tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan, dan memastikan bahwa pemberian bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.